Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala pujian milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan segala urusan kita, baik perkara dunia maupun perkara agama. Maka patutlah kita bersyukur dan mengucapkan hamdalah sebanyak mungkin. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat difahamkannya ilmu agama sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah Allah memudahkan kita untuk mempelajari adab-adab penuntut ilmu. Di saat ada di luar sana kebanyakan penuntut ilmu, mereka langsung mempelajari ilmu-ilmu agama tanpa membaca terlebih dahulu bagaimana adab dan tata cara menimba ilmu, sehingga tidak sedikit dari kalangan mereka yang tidak menjadi seorang ulama yang diperhitungkan keilmuannya. Maka selayaknya seorang penuntut ilmu mempelajari adab-adab penuntut ilmu. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita memilih kitab Khulasatu Ta'zimil Ilmi, ringkasan dari kitab Ta'zimil Ilmi, lantaran kitab ini merupakan kitab yang singkat, padat, dan syarat dengan athar, hadis, ayat-ayat Al-Quran, dan kisah para ulama salaf. Dan mudah untuk dihafal, maka hendaklah untuk menghafalkan semampu antum dari kitab ini. Karya Syekh Saleh bin Abdullah bin Hamadin al-Utsaimin, hafizahullah ta'ala. Pengagungan ilmu, seorang jika mengagungkan ilmu dengan 20 poin, 20 prinsip yang disebutkan oleh penulis, maka dia akan sukses insyaallah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tathhir wi'a'il ilmi, membersihkan bejananya ilmu. Karena ilmu itu jauharun latif, la yasruhu illa lil qalbin nazif. Sehingga ilmu bagaikan perhiasan, dan setiap kita ketika ingin mengenakan perhiasan, setidaknya dia mandi terlebih dahulu, membersihkan badannya. Kemudian yang kedua, ikhlasun niyati fi, mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu merupakan ibadah, dan ikhlas inilah yang akan mempengaruhi kesuksesan kita. Kemudian yang ketiga, jam'u himmatin nafsi alaihi, mengumpulkan kesungguhan kita, tekad dalam menuntut ilmu. Kita harus memiliki tekad yang kuat, tekad yang baja, yang bisa tahan banting. Dibanting gurunya sana sini, tetap bersabar. Ya, harus memiliki kesabaran yang ekstra, memiliki tekad yang kuat. Kalau antum hanya sekedar menuntut ilmu, cuma ngikut-ngikut saja, maka Allahu a'lam apakah antum bisa sukses apakah tidak. Karena butuh yang namanya tekad yang kuat, ya, tahan banting, dibanting gurunya sana sini, disuruh ngafal ini itu, tetap dilakukan. Nah, karena semuanya tergantung kebaikan antum. Dan biasanya guru melakukan sesuatu hal itu semuanya untuk kebaikan murid-muridnya. Tidak ada guru yang ingin menjuruskan muridnya. Kalau ada seorang murid dijerumuskan oleh gurunya, maka perlu dipertanyakan niat gurunya. Apakah gurunya ini hasad ataukah gimana pada muridnya. Nah, tapi pada asalnya tidak ada seorang guru kecuali menginginkan kebaikan untuk para muridnya. Kemudian prinsip yang keempat adalah sarful himmati fi ila ilmil Qur'ani was sunnah. Semangat dan tekad yang kuat tadi harus diberikan untuk Al-Quran dan Sunnah. Tidak boleh diberikan kepada ilmu kalam, ilmu mantiq, ilmu filsafat, dan yang lainnya. Karena itu semuanya tidak ada faedahnya. Dan itu sudah terbukti. Banyak ulama-ulama
yang menekuni ilmu kalam, di ujung akhirnya mereka kebingungan sendiri. Dan akhirnya pun kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Di antara contohnya adalah Imam Ghazali rahimahullah. Sebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya beliau ini kebingungan karena terlalu memperdalami ilmu kalam. Nah, kemudian prinsip yang kelima adalah memilih atau berjalan jalan yang benar dalam menuntut ilmu. Karena jalan menuntut ilmu ini banyak sekali. Antum membaca buku bisa mendapatkan ilmu, antum belajar pada seorang guru juga bisa mendapatkan ilmu. Jalan menuju ilmu banyak sekali. Tapi antum harus memilih jalan yang tepat, jangan sampai salah. Nah, karena penyesalan datanya di akhir. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, prinsip yang berikutnya adalah ri'ayatu fununihi fil akhdhi wa taqdimil ahammi fal muhim. Memperhatikan seluruh cabang ilmu, bidang ilmu, akidah, tauhid, tafsir, semuanya diperhatikan. Dan memilih yang terpenting dari yang terpenting. Yang terpenting adalah sesuatu yang bisa membantu antum khusyuk dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak harus sholat saja, ada fikih, kemudian ada tafsir, ada hadis dan yang lainnya. Nah, pilih. Baru setelah itu kalau sudah menguasai semuanya masing-masing, baru antum fokus ke milih salah satu, silahkan. Kemudian juga yang ketujuh adalah al-mubadarah ila tahsilihi wa ightinami sinnis siba wasyabab. Dan mubadarah ila tahsilihi. Bersegera untuk mencari ilmu, tidak menunda-nunda. Kalau antum mendapatkan hidayah ketika kuliah, ya segera langsung disambut hidayahnya. Jangan menunda-nunda. Siapa yang bisa menjamin antum akan terus semangat? Ya. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tangga yang ke-8 yang antum harus lalui untuk menuju pengagungan ilmu adalah luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalati. Perlahan-lahan dalam menuntut ilmu, tidak tergesa-gesa. Ya. Ketika antum melihat para ulama, mereka belajar dari sejak kecil dan mereka tampil atau keilmuan mereka matang di usia 50 tahun, maka mengisyaratkan 40 tahun, maka memberikan faedah bahwasanya menuntut ilmu itu membutuhkan waktu yang sangat lama sekali. Butuh yang namanya at-ta'anni. Ya, at-ta'anni, perlahan-lahan. Ya. Sebagaimana perkataan orang-orang awam, apa? Slow but ya apa? Sure ya. Karena nggak tahu. Perlahan tapi pasti. Nah, dan perkataan seorang penyair, qad yudrikul muta'anni ba'da hajatihi wa qad yakunu ma'al musta'jiliz zalal wa rubbama fata qaumun julla amrihim, dan seterusnya. Nah, yang mengisyaratkan harus betul-betul berhati-hati, ya, perlahan-lahan, jangan terburu-buru. Man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang tergesa-gesa dalam mendapatkan sesuatu, maka dia bisa jadi kehilangannya. Maka harus diperhatikan. Ya, jangan tergesa-gesa. Semangat yang antum miliki jangan diforsir seketika, dihabiskan. Nah, dan memiliki tahapan. Sama seperti dari mutun, ya, awal mula itu harus mempelajari matanya terlebih dahulu, baru habis itu syarahnya. Ya. Misal ketika antum ingin membaca atau menguasai usul salasah, jangan antum membaca syarahnya. Baca usul salasahnya dulu. Baca usul salasah, utkinkan, baru selang beberapa saat antum berpindah ke syarah usul salasah. Karena ketika antum langsung masuk ke usul salasah, ya syarah usul salasah yang para ulama menjelaskannya, mungkin sampai 300 halaman, sampai 200 halaman, yang tidak ada faedahnya kalau misalkan antum tidak mempelajari matannya terlebih dahulu. Jadi matan ini sangat penting sekali. Antum kuasai dulu secara garis besar, ya, dari seorang guru. Antum baca usul salasah pada seorang ustadz, nanti ustadznya jelasin ini, selesai. Kalau udah selesai, baru antum mau baca usul syarahnya juga nggak masalah. Nah, karena pada dasarnya syarah-syarah yang tebal itu
para ulama buat itu bukan untuk dikaji di masyarakat awam, tapi untuk bacaan antum. Kemudian juga sama yang lainnya, Arba'in, kemudian Bulughul Maram, Umdatul Ahkam, Riyadhus Shalihin, sama. Dan jaraknya sangat panjang. Nah, fadhal akhi. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Qala al-muallifu hafizahullah ta'ala al-maqidus thaminu luzumut ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalati. Inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidatan idil qalbu yad'ifu an dzalika idil qalbu yad'ufu an dzalika wa inna lil ilmi fihi thiqalan ka thiqalil hajari fi yadi hamilihi. Qala ta'ala inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila al-muzammil ay al-Qur'an wa idza kana hadha wasaf al-Qur'an al-muyassar wasful Qur'anil muyassar kama qala ta'ala wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri al-Qamar al-ayah 18. Famadzannu bi ghairihi minal ulumi. Naam. Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum liya hafizallah. Itu menjelaskan al-ma'qidus tsamin. Ya, tangga yang ke-8. Prinsip yang ke-8. Luzumut ta'anni, harus perlahan-lahan fi talabihi, dalam menuntut ilmu. Wa tarkul ajalati, dan meninggalkan ketergesaan. Dalam hadis al-ajalatu minasyaitan, ketergesaan itu dari setan. Dan seringkali ketergesaan itu akan menghasilkan dampak yang buruk, penyesalan yang berkepanjangan. Sehingga jangan sampai al-ajalah, jangan terburu-buru dalam melakukan hal. Karena ketika sudah terburu-buru, ya nanti akan ada penyesalan. Naam. Walaupun Allah menciptakan manusia, khuliqal insanu min ajal, manusia diciptakan dengan bersifat terburu-buru, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia keinginan, kehendak, sehingga Allah mengatakan fala tastajilu, jangan kalian terburu-buru. Ya, Allah menguji dan kita harus bisa mengendalikan diri kita, jangan terburu-buru. Ya. Jangan terlalu terburu-buru. Sesuatu yang terburu-buru biasanya akan gagal. Nah, dalam segala hal apapun itu, dalam bisnis, dalam ini dan itu, nah, semua butuh apa? Perencanaan yang matang. Kata penulis, hafizahullah, inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidah. Sesungguhnya dalam mendapatkan sebuah ilmu, la yakunu jumlatan wahidah, tidak bisa diambil sekaligus. Tidak bisa sebuah ilmu itu diambil dalam waktu 1 hari daurah. Tidak bisa ilmu diambil dalam waktu berapa jam daurah. Nggak bisa. Ya. Adapun daurah-daurah yang dibuatkan oleh para ulama, misalkan Qaidul Arba' dalam berapa jam, Ushul Salasah dalam berapa jam, kemudian yang lainnya Arba'in Nawawi dalam berapa jam atau berapa hari, itu tujuannya untuk ya membiasakan antum dengan ilmu. Tapi antum akan mendapatkan sedikit sekali faedahnya. Dan itu sangat cocok sekali bagi antum yang sudah pernah membacanya. Misal antum sudah pernah mengkaji Ushul Salasah sebelumnya sama seorang ustadz. Dan ada daurah Ushul Salasah 1 jam atau 3 jam. Antum datangin, itu bagus buat antum untuk memurajaah. Tapi untuk penuntut ilmu yang dasar sekali, maka tidaklah cocok. Ya. Kecuali kalau dia hanya sekedar ingin mendapatkan keberkahan majelis ilmu, ya silakan, tafadhol, silakan hadir. Nah, tapi untuk menjadi ulama,
ya sangatlah tidak cocok. Ya, lihatlah para ulama zaman dahulu. Innama jama'na hadzal ilma bil hadits wal haditsain wal mas'alah wal mas'alatain. Sesungguhnya kami itu mengumpulkan hadis atau belajar dalam ilmu agama itu dengan cara mengumpulkan satu hadis, dua hadis. Kemudian satu permasalahan, dua permasalahan, udah cukup, nggak nambah mereka. Sehingga setiap hari mereka bertambah ilmunya dan mereka tidak tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Alhasil Allah angkat derajat mereka. Imam Az-Zuhri dan teman-temannya Allah angkat derajat mereka. Antara mereka mau bersabar, ya. Sehingga perkataan yang sangat masyhur sekali, man ramal ilma jumlah, zahaba anhu jumlah. Siapapun yang ingin mencari ilmu sekaligus langsung, maka akan hilang juga sekaligus. Ilmu kalau didapat instan, maka biasanya akan cepat hilangnya. Lain halnya ketika antum didapat dengan berusaha semaksimal mungkin, berat, ya penuh dengan cobaan lika-liku, biasanya dia akan menetap lebih lama lagi. Ya. Nah, sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kalau antum baru belajar, pertama kali ikut belajar, nggak usah antum ikut cara ikut daurah ini, usul salasain dan itu, nggak usah, nggak ada faedahnya. Ya, nggak ada faedahnya. Lebih baik antum cari yang lain yang pelan-pelan. Itu daurah-daurah itu khusus untuk ikhwan-ikhwan atau akhwat yang sudah pernah baca usul salasa untuk demi memurajaah. Nah, dan ketika belajar sebuah ilmu, jangan berpikir untuk segera khatam. Itu juga sama, itu nasihat oleh para ulama. Jangan terburu-buru khatam. Jangan terburu-buru khatam. Lihatlah para sahabat, mereka mempelajari tafsir surat Al-Baqarah itu selama 8 tahunan. Ya, begitu lama sekali mereka menimba ilmu. Dan lihatlah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, generasi yang cerdas. Ya. Orang-orang yang cerdas dan pintar, para sahabat. Mereka ini setiap 10 ayat berhenti. 10 ayat mereka memahami, mentadaburi, dan mengamalkannya. Mereka bisa kalau misalkan sampai 100 ayat ya dalam sehari bisa. Lihat ikhwah, padahal beliau ini siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, ridwanullah alaihim ajmain, dan yang lainnya para sahabat yang lainnya, mereka orang Arab asli, orang Arab fasih, nggak ada kesalahan nahwu sorofnya. Mereka faham. Mereka mempelajari Al-Quran 10 ayat. Itu bisa bayangin. Sekali berbeliau, sesenior mereka ini, mereka mempelajari ilmu itu dengan perlahan-lahan. Kalau antum terburu-buru dalam menuntut ilmu, apakah antum lebih baik daripada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali? Maka jangan terburu-buru dalam menuntut ilmu. Pelan-pelan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga turunkan Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Tidak sekaligus 30 juz. Al-Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktsin wa nazzalnahu tanzila. Al-Qur'an Allah turunkan secara berangsur-angsur, perlahan-perlahan. Selama 23 tahun, 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di kota Madinah. Ya. Kalau Allah mampu sebenarnya menurunkan Al-Qur'an secara 30 juz langsung, tetapi Al-Qur'an itu berat. Ilmu itu berat, wahyu Allah itu berat. Sehingga membutuhkan berkesinambungan secara berangsur-angsur. Orang-orang kafir mereka bertanya, waqala alladziina kafaru laula nuzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang kafir Quraisy mereka mengatakan, kenapa sih Al-Qur'an tidak diturunkan seketika saja 30 juz? Apa jawaban Allah? Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Begitulah Allah Subhanahu wa taala ingin menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sedikit. Nah, dan tabiat kita ini apa? Tabiat kita ini tidak mau dikekang. Ya, tabiat kita ini maunya hur. Ya. Dan tabiat kita ini pada asalnya adalah kebodohan. Dan tabiat kita ini lemah. Allah menciptakan manusia lemah, khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan lemah.
Kalau antum mempelajari ilmu sekaligus, ilmu baru dalam berapa jam, antum selesaikan kitab tertentu, itu akan sangat apa? Ya, sangat disayangkan sekali. Kecuali kalau antum sudah pernah membacanya, dan antum ingin baca pada seorang syekh dan ingin mentaklik, nggak masalah terburu-buru. Sekali duduk, silahkan. Tapi kalau antum belum pernah sama sekali, jangan sekali terburu-buru. Kata penulis, idzil qalbu yad'uf an dzalik, karena hati ini merasa lemah untuk bisa menerima ilmu sekaligus. Lihat Nabi Muhammad saja yang ketakwaannya luar biasa, melebihi kita berkali-kali lipat. Allah saja memilih Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Nah, kok antum malah apa? Meminta ya segera dikhatamkan, selesaikan ini dan itu, nggak boleh tergesa-gesa. Dan kata penulis, wa inna lil ilmi fihi thiqalan. Sesungguhnya ilmu itu berat. Siapa bilang ilmu itu ringan? Ilmu itu berat. Ilmu itu berat. Kathiqalil hajri fi yadi hamilihi. Bagaikan beratnya batu yang digenggam oleh orang yang membawanya. Ilmu itu berat. Ya. Ketika wahyu Allah turun kepada Nabi SAW, saking beratnya Rasulullah SAW kadang tidak bisa menahannya, berkeringat. Ya. Kalau wahyu Allah turun, sedang beliau berada di atas onta, tiba-tiba onta langsung menderum. Berat. Bahkan sahabat Zaid bin Thabit pernah merasakan paha beliau ditindih oleh paha Nabi SAW. Dan ketika itu Nabi SAW sedang ditiupkan apa? Wahyu. Dan yang paling berat sekali wahyu turun ketika seperti lonceng, gemuruh yang hanya didengar oleh Nabi SAW saja. Begitu beratnya wahyu. Karena Al-Quran merupakan kalamullah, bukan makhluk. Kalau Al-Quran adalah makhluk, maka tidaklah tidak ada memiliki keagungan sama sekali. Tetapi Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan pada Nabi SAW. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, inilah tabiat ilmu dan tabiat hati. Tabiat hati kita ini lemah. Ya. Hati kita ini lemah sekali. Di antara bukti kelemahan hati, seringkali kita apa? Berubah pikiran. Jangankan perkara agama, perkara dunia saja terkadang kita berubah pikiran sering sekali. Ya tadi masuk ke restoran mau makan apa, lihat menu-menunya, oh saya pengen ini seperti ini, lama kan. Menunjukkan lemah hati. Sedangkan ilmu itu berat sekali. Nah, sehingga membutuhkan apa? Kesabaran dan perlahan-lahan. Jangan tergesa-gesa dalam bentuk ilmu agama. Ingatlah perkataan Imam Syafi'i rahimahullah. Akhi lan tanala al-ilma illa bisittatin sa'unbika an tafsiliha bibayani zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadin wa tulu zamani. Ada 6 hal disebutkan Imam Syafi'i, diantaranya tulu zaman. Menuntut ilmu itu harus membutuhkan waktu yang lama. Ya, tidak boleh ketergesaan. Nah, beratnya ilmu ini penulis sebutkan dalilnya dari Al-Quran dalam surah Al-Muzammil. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Sesungguhnya kami Allah akan memberikan kepadamu wahai Nabi qawlan tsaqila, perkataan yang berat. Ya, menunjukkan Al-Quran itu berbobot. Al-Quran berbobot, wahyu Allah itu berbobot. Lihatlah ketika Allah memberikan perumpamaan, kalau ayat-ayat Al-Quran Allah turunkan kepada gunung, apa yang terjadi ikhwah? La ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Nah, lihatlah kata penulis, wa idza kana hadza wasful Qur'an al-muyassar. Kalau ini merupakan sifat Al-Quran yang Allah katakan dalam firman-Nya yang lain, surah Al-Qamar, sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran. Tahu enggak? Fama dzannu bi ghairi minal ulum, maka bagaimana pendapatmu tentang ilmu selain Al-Quran?
Lihat, Allah mengatakan Al-Quran itu berat. Inna sanulqi 'alaika qaulan tsaqila. Sesungguhnya kami Allah akan memberikan kepadamu wahai Nabi qaulan tsaqila, perkataan yang berat. Al-Quran. Al-Quran itu berat. Tetapi di sisi lain Allah mengatakan Al-Quran itu mudah loh. Lihat. Kalau Al-Quran saja berat, apalagi selain Al-Quran. Tauhid berat. Tafsir berat. Fikih berat. Hadis berat. Dan ilmu-ilmu alat juga berat. Semuanya berat. Beratnya Al-Quran saja, Allah turunkan secara berangsur-angsur, tapi nggak disebutin terus ya. Disebutin nanti. Beratnya Al-Quran ini saja turun secara berangsur-angsur, maka ya, ilmu selain Al-Quran yang di bawahnya Al-Quran itu juga seharusnya diambil dengan cara bertahap, tidak terburu-buru. Tidak boleh terburu-buru dalam menuntut ilmu. Semangat antum harus diatur. Jangan berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tidak baik. Sekalipun dalam kebaikan. Ini kayak ahlul bid'ah nanti. Ya, terlalu semangat dalam menuntut ilmu akhirnya membuat amalan-amalan yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Nah, Akmil. Waqad waqa'a tanzilul Qur'ani ayatan ba'dal amr munajjaman mufarriqan bi'tibaril hawadith wan nawazil di fathah. mufarraqan. Nah, munajjaman mufarraqan bi'tibaril hawadith wan nawazil. Qala ta'ala wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihil Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Nah, Al-Furqan. Ini tadi juga sama. Al-Quran itu berat, ya kan? Al-Quran saja beratnya seperti itu, mengiringi sangat berbobot Al-Quran. Dan antum tahu, semua cabang ilmu agama sumbernya dari Al-Quran. Ya kan? Semua cabang ilmu agama sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Akidah, pasti di sana ada disebutkan ayat-ayat Al-Quran. Fikih, pasti di sana juga disebutkan ayat-ayat Al-Quran. Hadis juga sama disebutkan ayat-ayat Al-Quran. Tafsir juga sama. Disebutkan ayat-ayat Al-Quran. Ya kan? Sedangkan Al-Quran murni dari awal sampai akhir itu perkataan Allah SWT itu berat. Kalau sudah masuk ke buku-buku fikih, buku-buku akidah itu semakin berat lagi, ikhwah. Kenapa? Karena di sana tercampur antara perkataan Allah dan perkataan para ulama, perkataan manusia. Sehingga lebih berbobot lagi, lebih berat lagi. Kalau sudah semakin berat, berarti mau tidak mau harus perlahan-lahan. Waqad waqa'a tanzilul Qur'ani ri'ayatan li hadzal amri munajjaman mufarraqa. Dan sungguh Al-Qur'an itu turun ya, memperhatikan hal ini semuanya. Ya, Al-Qur'an itu Allah turunkan secara berangsur-angsur, munajjaman mufarraqa artinya berangsur-angsur. Kenapa? Karena Allah mengetahui wahyu Al-Quran itu berat sekali. Sehingga nggak kuat kalau langsung diturunkan kepada Nabi SAW. Harus perlahan-lahan kepada Nabi. Nanti Nabi juga para sahabatnya. Lagi pula Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya berpuluh-puluh tahun mereka ya tidak mendapatkan pengajaran. Seperti Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul usia 40 tahun. Selama 40 tahun dari lahir sampai 40 tahun, Rasulullah SAW tidak mempelajari ilmu agama, bukan? Ya, cuma mendengarkan kisah Nabi Ibrahim saja dan beliau berusaha mengikuti ibadahnya Nabi Ibrahim. Sehingga Allah SWT yang Maha Hikmah, Maha Hakim memiliki hikmah di balik ini semuanya. Allah menurunkan Al-Quran secara berangsur-angsur. Bi'tibaril hawadith wan nawazil. Tergantung kejadian dan peristiwanya. Sedang peristiwa apa Allah turunkan, kejadian apa Allah turunkan ayat yang sesuai. Ini penafsiran satu dari
beberapa macam kenapa ayat Al-Quran turun. Dikembalikan pada ilmu usul tafsir. Di dalam ilmu usul tafsir Anda bisa memahami kenapa sih Allah SWT turun Al-Quran. Ada beberapa macam, diantaranya Allah menurunkan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran lantaran ada kejadian yang membutuhkan penjelasan. Terkadang juga ada yang istilah ibtidai, jadi Al-Quran turun. Ya, tidak ada kejadian apa-apa, tapi apa? Diturunkan. Nah, bahasanya di ilmu tafsir. Dan penulis menyebutkan firman Allah SWT dalam surat Al-Furqan. Waqala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, laula nuzzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Mengapa Al-Qur'an tidak diturunkan kepada Muhammad sekaligus saja? Ya. Jumlatan wahidah, sekaligus. Kenapa sih enggak sekaligus? Kenapa harus berangsur-angsur? Allah jawab, kadzalik. Ya, karena itu hikmahnya apa? Linutsabbita bihi fuadak. Allah bertujuan ingin menguatkan hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengisyaratkan setiap perbuatan Allah itu memiliki hikmah. Baik yang kita ketahui maupun tidak kita ketahui. Intinya ketika Allah sudah memerintahkan, Rasulullah sudah memerintahkan, kita harus sami'na wa ata'na. Gak perlu bertanya apa sih hikmahnya, apa sih hikmahnya, apa sih hikmahnya. Lihatlah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ketika Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, apakah kita berwudu ketika memakan daging onta? Kata Rasulullah, berwudu. Udah, sahabat diam aja, langsung berwudu. Mereka nggak bertanya, hei Nabi, kenapa sih, alasannya apa? Apa bedanya dengan kambing, wahai Nabi? Kan sama-sama daging, wahai Nabi. Sama-sama binatang ternak. Nggak ada sama sekali para sahabat yang bertanya sama Nabi seperti itu. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amri. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, enggak ada pilihan lain. Sehingga ketika mereka ya, mengamalkan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya, Allah angkat derajat mereka. Tetapi orang-orang sekarang ini kebanyakan mereka lebih sering mendebat. Bertanya kepada seorang ustadz, dijelaskan nih seperti ini, kadang ngeyel, membantah. Ingat, Rasulullah SAW pernah mengatakan, kebinasaan suatu kaum itu diantara akibatnya adalah menyelisihi para nabi. Dan ini kita saksikan semuanya. Ya, kaumnya Nabi Nuh dibasmi, dibinasakan oleh Allah SWT. Kaum Nabi Hud, kaum Nabi Hud, la haula wala quwwata illa billah. Kaum Nabi Hud yang bernama kaum 'Ad dibinasakan oleh Allah SWT. Kemudian kaum Nabi Saleh juga dibinasakan, kaum Tsamud, dan kaum Nabi Lut juga dibinasakan. Ya, lantaran apa? Menyelisihi nabi mereka. Nah, kalau para ulama menjelaskan hikmahnya, ya antum terima. Tapi kalau misalkan tidak dijelaskan, ya jangan mengulik-ulik lebih dalam. Karena tidak setiap ibadah itu memiliki makna yang kita mengetahui hakikatnya. Apa sih hikmah disyariatkannya? Nah, tapi harus husnudzan kepada Allah SWT. Karena Allah memiliki nama Al-Hakim yang memiliki hikmah. Semua itu sesuai dengan hikmah Allah SWT. Nah, وهذه الآيات حجة في لزوم التأني في طلب العلم والتدرج فيه وترك العجلة كما ذكره الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه والراغب الأصفهاني في مقدمة جامع التفسير. Nah, kata penulis setelah menyebutkan ya, ayat-ayat Al-Quran, penulis katakan wahadhil ayatu, dan ayat ini terkhusus ayat yang Al-Furqan ya, hujjatun fi luzumit ta'anni, merupakan hujjah, bukti yang kuat, dalil akan kewajiban perlahan-lahan fi talabil ilmi, dalam ilmu. Jangan tergesa-gesa. Walaupun antum mengenal manhaj salaf, walaupun antum semangat menuntut ilmunya sudah umur 30 tahun atau 40 tahun.
Sekali lagi, jangan tergesa-gesa. Lihatlah Rasulullah SAW pertama kali diberikan wahyu umur berapa? 40 tahun. Apakah Nabi SAW tergesa-gesa? Tidak sama sekali. Sehingga antum harus mencontoh Nabi SAW. Perlahan-lahan, 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 perlahan. Ustadz, tapi hati anak itu cinta banget sama ilmu, Ustadz. Hati anak ini suka banget sama ilmu. Hei Anda, apakah Rasulullah SAW juga tidak mencintai Al-Quran? Rasulullah SAW berharap wahyu itu turun. Coba antum perhatikan kisah wahyu surat Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Bagaimana Rasulullah SAW sangat mengharapkan penantian wahyu Allah turun dari malaikat Jibril. Kenapa kok bisa jelang lama sekali? Jedanya lama. Sebagian ulama menyebutkan sekitar 1 bulan antara surat Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, sama surat Al-Muddathir. Jedanya lama. Dan Nabi SAW kepingin mendapatkan. Tapi apa ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, harus bersabar. Sama antum juga harus bersabar. Tidak boleh mendesak guru antum. Tidak boleh mendesak guru antum. Tidak boleh mendesak guru antum. Semangatnya untuk menuntut ilmu jangan sampai membuat guru antum merasa terpojokkan atau terganggu. Lihatlah para ulama salaf. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ini tidak mau mengetuk pintu gurunya. Pintu rumah gurunya. Siapa? Zaid bin Thabit. Beliau duduk di luar rumah. Sampai beliau tertidur bahkan. Sampai debu mengenai muka beliau radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas. Ketika keluar, Zaid bin Thabit yang lebih tua daripada Abdullah bin Abbas terkagetkan. Karena ada sepupu Nabi SAW, Ahlul Bait. Kemudian seketika langsung mengatakan, kenapa Anda tidak mengetuk pintu? Kata Abdullah bin Abbas, tidak ingin mengganggu gurunya. Tidak mau mengganggu gurunya. Bersabar sampai betul-betul gurunya memberikan waktu untuk membagikan ilmu. Tidak menanyakan gurunya, Ustaz ada kajian tidak? Tidak menanyakan gurunya, Ustaz kapan kajian ini dimulai? Naam, kita tahu, antum tahu, semuanya tahu. Orang kalau sudah menuntut ilmu, maka dia akan cinta. Tapi ingatlah seperti inilah jalannya para ulama salaf. Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, beliau pun juga mengatakan seperti itu. Aku tidak pernah selama menuntut ilmu, beliau ulama besar. Aku selama menuntut ilmu tidak pernah sama sekali mengetuk pintu rumah guruku. Meminta izin, bertanya, aku pengen menuntut ilmu, enggak. Tapi beliau terdiam, menunggu sampai gurunya keluar. Dan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Walau annahum, kalau seandainya para sahabat sabaru, mereka mau bersabar saja. Bersabar. Hatta takhruja ilaihim, sampai engkau wahai Nabi keluar rumah. Kembali kepada mereka, membagikan ilmu pada mereka. Lakana khairan lahum. Itu lebih baik. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat semangatnya para sahabat terhadap ilmu, ya, mendatangi rumah Nabi SAW, mengharapkan Nabi SAW, ya, ingin mendapatkan ilmu, tapi Allah tegur. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim. Kalau seandainya para sahabat bisa sabar sejenak, sampai Rasulullah SAW betul-betul keluar dengan sendirinya. Jangan mendesak guru antum.
dengan meminta ustadz kajian, ustadz ini. Jangan. Dan antum harus meyakini bahwasanya guru antum memiliki kesibukan juga. Tidak setiap waktu guru antum ini meladeni antum, siap siaga memberikan ilmu kepada antum 24 jam. Ibarat kata, guru antum memiliki dunianya sendiri. Bersabar. Sampai ketika guru antum betul-betul ingin membagikan ilmu, baru antum sambut. Ini harus diperhatikan. Tapi sayang sekali, ya, jadi semangatnya kita dalam mencari ilmu, itu harus betul-betul diperhatikan adab-adabnya. Nah, karena tidak jarang, atau bahkan terkadang, seorang guru itu merasa tersudutkan atau terganggu ketika ditanya seperti itu. Berpikir, gimana sih? Padahal gurunya lagi memiliki kesibukan. Mungkin dia lagi sama keluarganya. Lagi bahas ini. Ada pesan masuk. Assalamualaikum Ustaz, ada kajian enggak? Assalamualaikum Ustaz, gini. Assalamualaikum Ustaz. Ketuk pintu melalui WhatsApp. Akhirnya apa? Ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Terkadang antum bisa tidak mendapatkan ilmu sama sekali. Gara-gara apa? Perlakuan antum. Coba dibalik. Sekarang antum yang sering didatangin. Jangan berkaitan tentang agama. Antum sering diminta. Bagaimana pendapat antum? Padahal antum lagi sibuk. Oke lah kalau sekali, 2 kali, 3 kali, nggak masalah. Tapi kalau setiap hari, bahkan setiap hari sampai 5 kali. Setiap hari 5 kali. Selalu DM. Pesan pribadi ke gurunya. Ustadz, pengen baca. Ustadz, ini. Apakah guru antum ini hanya diciptakan untuk berkhidmat kepada umat saja? Apakah guru antum juga tidak boleh beribadah kepada Allah khusus, menyendiri? Sholat, berzikir, membaca ilmu yang lain, membaca buku. Berikan kesempatan kepada guru antum. Nah, nanti kalau misalkan guru antum sudah selesai, dia pasti akan menawarkan. Sebagaimana para ulama. Kajian ini. Nah, ketika sudah disampaikan, baru antum yang datang. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan datang sendiri. Dan antum itu harus menghinakan diri di hadapan guru antum. Lihatlah kata Abdullah bin Abbas, zalaltu taliban fa'azaztu matluban. Aku menghinakan diri, aku hinakan diriku untuk menuntut ilmu, merendahkan diriku. Tapi setelah itu aku mulia, mendapatkan ilmu yang saya dapatkan. Dan tidak hanya itu saja, Imam Ibnu Hazm juga menjelaskan, seorang penuntut ilmu dalam majelis ilmu harus menghinakan dirinya. Menghinakan di depan gurunya. Kayak pengemis begitu loh. Ustadz, berikan aku ilmu, Ustadz, kayak pengemis. Memelas. Dan harus memelas. Baru nanti dapat. Waman lam yazuk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak mau menghinakan dirinya untuk menuntut ilmu, maka dia akan menyesal di seumur hidupnya. Bersabar. Harus paham seperti ini. Kalau misalkan antum baru mendapatkan pembahasan ini dari ana, maka antum harus perhatikan kepada ustadz-ustadz yang lainnya. Ketika antum ingin membaca kepada ustadz yang lainnya, mengambil ilmu dari mereka, harus betul-betul mengetahui. Jangan mencecer terus. Harus difahamin ini. Nah, kata penulis, wa hadhil ayatu hujjatun fi luzumit ta'anni fi talabil ilmi.
ayat di atas surat Al-Furqan menjelaskan jelas kewajiban apa? Perlahan-lahan dalam menuntut ilmu. Semangatnya antum dalam menuntut ilmu nggak boleh diforsir. Semangatnya antum dalam menuntut ilmu dan kecintaan antum yang luar biasa terhadap ilmu dan para ulama, jangan sampai seperti antum pencecar guru antum. Ayo Ustaz, berikan ilmu Ustaz, ayo Ustaz, nodong terus. Nah, seperti itu, bersabar. Sampai guru antum memberikan ilmu, ayo siapa mau beri ilmu, siapa baru antum sambut. Wattadarruju fi. Dan ayat tadi juga menjelaskan harus adanya tadarruj. Ya. Dimulai dari yang kecil baru bertahap ke atas. Bukan langsung persoalan yang besar. Tadarruj ini ada pembahasan khusus yang sangat panjang. Tadarruj dalam segala bidang itu ada tadarrujnya. Apakah fikih dulu, apakah akidah dulu, apakah ini tafsir dulu. Nah, apakah bahasa Arab dulu, apakah usul tafsir dulu. Harus dibahas itu khusus. Kemudian ada juga tadarruj dalam satu bidang tertentu. Misalkan fikih. Nanti ada tahapan-tahapannya. Usul fikih ada tahapan-tahapannya. Nah, dan juga ayat di atas surah Al-Furqan ya, mengharuskan adanya tarkul ajalah, meninggalkan ketergesaan. Gak boleh tergesa-gesa dalam menuntut ilmu. Dan ini kata penulis hafizahullah kama zakarahul Khatib al-Baghdadi. Ini semua disebutkan oleh Imam Al-Khatib al-Baghdadi di kitab beliau Al-Faqih wal Mutafaqih. Dan disebutkan juga ulama Ar-Raghib Al-Asfahani di Muqaddimah Jami' Tafsir. Nah, kemilahi. Akhi Yusuf. Nah, wa min syi'r ibn Nahas. ومن شعر ابن النحاس الحلبي قوله رحمه الله اليوم شيء وغدا ومثله من نخب العلم التي التقط يحصل المرء بها حكمة وإنما السيل اجتمع النقط. Nah, kemudian ikhwati billah zanallahu wa iyyakum, Syekh hafizahullah beliau menyebutkan sebuah syair dari Ibnu Nahas Al-Halabi. Perkataan beliau rahimahullah, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilul mar'u biha hikmatan wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Kata beliau rahimahullah, hari ini memperoleh setitik, besok juga setitik dari ilmu-ilmu pilihan yang terus dicari. Dengan itulah seorang bisa meraih hikmah, meraih ilmu. Sungguh banjir itu merupakan kumpulan dari tetesan-tetesan air. Sehingga perkataan yang masyhur sekali di kalangan kita sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. Setetes demi setetes. Al-qatratu fasara kal jibal. Nah, jadi antum mengumpulkan ilmu perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Nanti tidak terasa antum akan mendapatkan ilmu yang begitu banyak sekali. Nah, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat. Hari ini satu titik, besok satu titik lagi. Atau hari ini satu hadis, besok satu hadis. Hari ini satu lembar baca kitab, besok satu lembar lagi. Ya, min nukhabil ilmi, dari ilmu yang dipilih. Ya,
Kalau antum milih akidah dikit-dikit. Nah, allati tultaqat yang dicari. Baru setelah itu apa yang terjadi ikhwah? Yuhassilul mar'u biha hikmatan. Seorang akan mendapatkan ilmu kalau sedikit demi sedikit. Wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Dan adanya air bah banjir itu dihasilkan dari status demi status kan. Nah, lihat itu ketika Allah turunkan hujan dari langit sampai status. Akhirnya apa? Bisa menjadi banyak sama. Ya, perlahan-lahan. Sama yang dikatakan Imam Zuhri, nama jama'an hadzal ilma bil hadits wal haditsain wal mas'alah wal mas'alatain. Kami mengumpulkan ilmu itu dengan satu hadis, dua hadis, satu masalah, dua masalah, udah, enggak lebih. Nah, lagi. Wa muqtada luzumit ta'anni wa tadarruji al bada'atu bil mutunil qisaril musannafati fi fununil ilmi hifdzan wa ishtirahan wal mayl wastishrahan wal mailu an mutala'atil mutawwalati allati lam yartafi at-talib ba'du ilaiha. Nah, kata penulis wa muqtada luzumit ta'anni wa tadarruj, konsekuensi atau hal yang mengharuskan dalam perlahan-lahan dan bertahap dalam ilmu adalah al-bada'atu bil mutunil qisar. Memulai dengan mutun. Mutun al-qisar yang singkat. Al-musannafati fi fununil ilmi. Yang apa ikhwah? Al-musannafah. Yang telah dikarang fi fununil ilmi. Dalam berbagai cabang ilmu. Jadi mau tidak mau antum itu harus menghafal mutun atau harus mempelajari mutun. Mau tidak mau. Karena dengan mempelajari mutun-mutun ini antum bisa sukses. Dan ulama yang sukses mereka mempelajari itu semuanya. Hifdzan harus perlahan-lahan dalam menghafal, wastishrahan, dan harus perlahan-lahan dalam mensyarah penjelasannya. Wal mailu an mutala'atil mutawwalatil lati lam yartafi'it talib ba'du ilaiha. Wal mail, dan adanya kecenderungan menjauhi an mutala'atil mutawwalat, menjauhi hal-hal menjauhi membaca buku-buku yang tebal, allati lam yartafi'it talib ba'du ilaiha, yang belum saatnya untuk dibaca. Jadi pertama kali adalah al-bada'atu bil mutun. Perlahan-lahan. Dan insya Allah nanti kita akan mengkaji mutun perlahan-lahan. Menggunakan mutunnya Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim insya Allah. Jadi setelah antum mempelajari adab-adab penuntut ilmu, antum memulai dari apa? Mutun-mutun itu. Sambil dihafalkan. Syarahnya juga. Dan nanti metode yang kita akan ambil insya Allah, jika Allah kehendaki, metode singkat. Tidak terlalu panjang lebar. Kita akan mulai dari al-azkar. Insya Allah. Dari adab dan azkar yang dikarang oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim. Perlahan-lahan sekalian antum bisa menghafal. Baru setelah itu naik ke Nawaqidul Islam, kemudian naik lagi ke Qawaidul Arba', kemudian ke Usul Salasah, kemudian ke Arba'in Nawawi, baru itu naik lagi Tufatul Atfa, naik lagi ke Adabul Masyi ila Shalah, kemudian syurutus shalah wa wajibatuha wa sunanuha. Kemudian baru habis itu kita tauhid dan seterusnya. Ya, begitulah dalam menuntut ilmu, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Nanti kita akan khususkan temuannya. Harus menghafal.
Ya. Bukan langsung antum mempelajari kitab-kitab yang tebal. Butuh bertahap. Apalagi antum tidak pernah sama sekali mengenyam dunia pesantren, belum terbiasa dengan buku-buku Arab. Ya. Masa antum langsung mempelajari apa? Tadmuriyah. Antum mempelajari Qaidul Musla, antum mempelajari kitab tauhid, antum mempelajari ini dan itu. Bertahap, semua itu bertahap. Makanya ketika antum mendapatkan seorang guru yang berpegang teguh dengan adab-adab menuntut ilmu, maka antum sangat bersyukur harusnya. Ya. Karena sebagian guru pun tidak memperhatikan adab-adab seperti itu. Akhirnya mana yang lebih mudah, ya sudah. Tidak masalah sih, tapi kan kalau antum ingin jadi ulama, ya ikuti jejak para ulama, begitu aja. Kita tidak melarang seorang dai mengajarkan misalkan langsung kitab tauhid, kemudian kasyfus syubhat. Kita nggak melarang, silakan. Tapi antum harus mempelajari dasar-dasar terlebih dahulu. Semuanya kan penuh kebaikan. Kitab tauhid ada kebaikannya, ini ada kebaikannya. Tapi harus tadarruj, harus diperhatikan. Nah, makanya itu bedanya kalau misalkan antum mendapat seorang guru yang dia menuntut ilmunya dari kecil. Ya kayak yang pertemuan sebelumnya, para ulama, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, dari kecil mereka, otomatis kapasitas dan pengalamannya pun juga berbeda dengan ulama-ulama yang mereka sudah tua baru belajar ilmu agama. Nah, Maki, coba. Wa man ta'arrada lin-nadhari fil mutawwalati faqad yajna ala dinihi wa tajawazul li'tidali fil ilmi rubama adda ila tadyi'ihi wa min bida'il hikam wa min bada'il hikami qaulu Abdul Karim Rifa'i ahadu syuyukhil ilmi bidamsyqa asyam bidimashqa syam fil qarnil madi ta'amul kibari sammus sighari. Antum harus hafalkan ini. Ta'amul kibari sighari. Cuma sedikit doang tuh lah, antum harus hafalkan perkataan Abdul Karim Ar-Rifai. Ta'amul kibari summus sighari. Ta'amul kibari summus sighari. Nah, kata beliau, wa man ta'arrada lin-nadhari fil mutawwalat, maka barang siapa dari kalangan penuntut ilmu yang dia langsung fokusnya ke buku-buku yang tebal, ya tidak mau mempelajari matan dulu, ibarat kata kalau usul salasah nggak mau mempelajari matan dulu, langsung baca ke syarah-syarahnya. Ya, syarahnya biar dari Ustadz antum. Syarahnya dari Ustadz antum. Antum itu khatamkan dulu usul salasah itu intinya apa sih? Matannya itu loh. Tidaklah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat buku ringkasan itu tujuannya untuk dibaca secara ringkas dan cepat. Dan selalu diingat. Begitu. Antum fahamin dulu. Kalau udah selesai, usul salasah selesai, baru antum mau baca, mau syarahnya Syekh Fulani, silakan. Mau Syekh Utsaimin, Syekh ini, silakan. Itu nggak akan kebingungan. Sehingga dalam ilmu fikih ada istilah-istilah ta'liq, tahqiq, tadqiq. Ta'liq itu membaca matannya dan penjelasan secara singkat. Apa sih maksud ini, maksud itu, udah itu aja. Udah selesai baru naik lagi ke tingkatan berikutnya yaitu ta'liq, tahqiq. Mengetahui dalil-dalilnya. Mengetahui syarah-syarahnya dengan baca bukunya Syekh Utsaimin, bukunya ini. Nah, baru terakhir tadqiq. Kalau ada perselisihan ulama baru dibahas itu. Atau misalkan antum meninggalkan membaca syarah usul salasah
kemudian kitab tauhid, tapi antum membaca fatwanya Syekhul Islam Taimiyah, Majmu' Fatawa, antum membaca kitab-kitab tebal, buku-bukunya Ibnu Qayyim, buku-bukunya yang lainnya, panjang sekali antum apa? Ikuti. Terus apa ikhwah? Apa yang terjadi ketika antum meninggalkan hal-hal yang simpel, yang kecil-kecil tadi, justru antum malah membaca buku-buku yang tebal, faqad yajni ala dinihi. Maka dia sungguh telah merusak agamanya, melanggar aturan yang benar, membahayakan agamanya. Jana itu artinya aslinya kriminal, perbuatan kriminal. Dia telah membahayakan agamanya dia. Wa tajawuzul i'tidal fil ilmi rubbama adda ila tadyi'ihi. Juga telah melanggar aturan yang benar dalam belajar. Bahkan bisa berakibat pada hilangnya ilmu. Dan itu akan menunjukkan apa? Penilaian dan jati diri antum di depan masyarakat. Ketika antum apa? Berbicara ya permasalahan besar-besar, tapi permasalahan yang kecil-kecil antum nggak paham. Kemudian penulis menyebutkan wa min bada'il hikami qaulu Abdul Karim Ar-Rifa'i. Sebuah kalimat hikmah. Bada'i itu sesuatu yang baru, yang belum pernah tercetuskan sebelumnya. Sebuah perkataan hikmah dari Abdul Karim Ar-Rifa'i. Karena perkataan ini belum pernah diketahui siapa yang mendahulunya. Yang mencetuskan ya Abdul Karim Ar-Rifa'i ini. Siapa Abdul Karim Ar-Rifa'i? Ahad syuyukhil ilmi di Dimashq Syam fil qarni madi. Salah seorang ya guru atau ulama yang ada di Damaskus, Syam, wilayah Syam. Syam itu kayak daerah mencakup Damaskus, Suriah, Palestina, Yordan. Nah, fil qarnil madi pada abad lalu. Apa perkataan Abdul Karim Ar-Rifa'i ikhwah? Ta'amul kibari summus sigari. Ta'amul kibar, makanan orang dewasa, summus sigari, bisa menjadi racun bagi anak kecil. Buku-buku yang selayaknya belum dibaca, antum baca, bisa jadi antum keracunan. Akhirnya apa? Tersesat antum. Kalau antum memiliki anak kecil, masih balita, di bawah 5 tahun, terus antum kasih sambal terasi, gimana? Apa yang terjadi aku? Akan apa? Sakit perut, mungkin bisa jadi dibawa ke UGD. Sama, karena belum layak, nggak cocok. Sehingga menyesuaikan semuanya itu bertahap menyesuaikan. Apalagi antum baru hijrah berapa? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Atau paling banter 10 tahun. Perlahan-lahan. Perlahan-lahan. Jangan terburu-buru. Kalau ingat, kalau Allah betul-betul menghendaki, menginginkan pada diri antum kebaikan, Allah akan bimbing. Perlahan-lahan, perlahan-lahan, perlahan-lahan. Sampai akhirnya antum sukses. Tu'amul kibari summus sighari. Buku-buku tebal itu bukan bacaan penuntut ilmu yang masih pemula. Buku-buku yang tebal seperti Majmu' Fatawa dan yang lainnya, itu buku untuk para ulama, para ustadz yang sudah ilmunya luar biasa. Kalau penuntut ilmu, jangan membaca buku yang tebal-tebal itu. Baca buku-buku yang tipis-tipis. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Semoga nanti usai pembahasan Khulasatul Ta'limil Ilmi, kita akan membahas singkat-singkat saja mutun hilyah, mutun Syekh Abdul Muhsin Al-Qasim hafizahullah, tanpa syarah panjang lebar. Jadi yang penting antum faham, kemudian antum menghafalkannya. Faham, antum menghafalkannya. Nah, Allahu ta'ala a'lam wa billahi taufiq wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsira.